Hai, gue balik lagi dan kembali gue pengen ngebahas parfum lokal. Ya, gue sering banget bahas parfum lokal lately. Bukan hanya yang video terakhir gue sebelum Vial-Vial, oke? Karena emang gue sering ngebahas parfum lokal yang memang seliweran di pasar lokal belakangan ini. Terus, ya, parfum lokal yang satu ini sayang sih buat dilewatin. Buat lo yang penasaran bagaimana pendapat gue tentang Serenity dari D2 Lab, dilanjut ya. Oke, gue tahu produk D2 Lab ini dari mana? Iya, dari lu yang ngomong di kolom komentar. Terus, gue sangat beruntung karena pihak dari DY2 Lab atau D2 Lab-nya sendiri ngejapri gue, menanyakan dan bersedia untuk gue review jujur apa adanya. Itu yang dia minta. That's why gue pengen share pendapat gue tentang D2 Lab yang satu ini. Gue dikiriminnya udah lumayan lama dan udah pernah gue share proses unboxingnya juga. Jadi buat lo yang penasaran produk-produk yang pengen gue bahas di video-video gue itu kira-kira apa, terus apa yang baru gue terima, biasanya gue upload di IG story gue, pokoknya di Instagram. Jadi buat yang kepo bisa cek di Instagram gue. Dan ini dia produknya. Dan sebelum dikirimin sebenarnya karena pihak D2 Lab juga udah tahu kalau gue itu sangat seorang penikmat wangian, jadi gue dikasih background story-nya bahwa ini adalah parfum inspired. Okay, this is a very inspired fragrance, but still when it's good, it's good. Okay, ini dia tampilan D2 Lab yang gue terima. Paketnya seperti ini, packagingnya sih, desainnya gue suka. Walaupun secara bentuk, secara kualitas kertasnya bukan yang keras, not the best, but it's okay, it's fine. Desainnya gue suka, desainnya gitu ya. Gue sendiri nggak tahu filosofi dibalik nama D2 Lab-nya itu apa. Mungkin nanti bakalan gue research lebih lanjut, atau mungkin lu ada yang lebih tahu dari gue. Please leave your comment. Buat gue secara looking dari package-nya gue udah suka. Terus dia pakai kayak ombak-ombak gitu desainnya sih. Di sini ada kayak ombak-ombak gitu. Terus eau de parfum 50 ml. Ini gue udah buka. Dia ada segelnya. Jadi kalau segelnya ini sudah terbuka pada saat lo terima, jangan diterima. Oke, itu maksudnya lo komplain lah atau lo tanyakan lah di tempat di mana lo beli. Oke, ini dibukanya seperti ini. Dan dia ada, tuh gue takut ngejatuhin lagi. Dia ada printing seperti ini di dalamnya. Oke, tutupannya seperti ini, dan ini gue dapet kayak surat ucapan thank you gitu. Ini ditulis, namanya ditulis tangan, tapi tulisannya sendiri udah di print seperti ini. Oke, ini gue terima udah agak lama. Sorry banget untuk D2 Lab karena gue butuh waktu untuk menikmati, dan ya gue orangnya agak-agak lelet. Terus dia juga udah kayak ada kayak ada emblemnya yang bilangnya apa sih, kok gue lupa ya, yang kayak dicatok gitu loh, yang kayak pakai lilin gitu, kayak pakai lilin logo. Ada logo kayak tsunami. Gue taunya sih ini gambar tsunami. Gue nggak tahu dia desain sendiri atau ngambil desain dari seorang painter. I don't know gitu. Terus ini kalau dibuka, ini kemasan ini actually bukan yang pertama yang pernah gue lihat bentukan seperti ini. Cuman printingnya memang kayak beda aja, ada detail-detailnya. Terus dia dibukanya seperti ini. Ini ala-ala Jepangan banget buat gue. Dan dia di dalamnya seperti ini. Gini. Aduh, gue takut jatuh, Bo. Dan susah ya. Nah, seperti ini. Ini dia Serenity by D2 Lab. Yang menarik pertama, tutupnya dari kayu, botolnya. Tutupnya ini dari kayu dibuatnya. Sangat-sangat bersih, desainnya clean, minimalis, Jepangan buat gue, menurut gue. Oke. Terus ini tulisan D2 Lab-nya, jadi printingnya itu bolak-balik ala-ala agak mengingatkan sama apa sih, Pilosikos. Kok Pilosikos namanya apa sih? Diptyque. Oke. Gue itu mah nama parfumnya. Jadi dia di belakangnya tuh ada tulisannya lagi. Dan it's very clean. Tempelannya tuh bagus banget. Maksudnya rata gitu, dan
kelihatan, kebaca gitu tulisannya gitu. Menurut gue itu 1 poin plus karena dia di apa stikernya tuh dia bolak-balik, terus ada ya sesuatu yang memang bisa kita baca gitu loh, bukan cuman gambar doang atau apa, ya ada tulisan di situ, di bawahnya nggak ada apa-apa. Terus ini kalau dibuka capnya tuh agak, jangan lu pegang gini deh, agak ngeri gitu, walaupun lumayan keras ya gitu, nggak yang koplak-koplak, karena nanti kayaknya gue bisa tunjukin yang lebih berbahaya, the original one. Oke, ini kalau dibuka dia sprayernya warnanya gold seperti ini. Nah, ini gue udah sering banget pakai sih. Ini nggak pernah gue share ke siapa-siapa. Ini bener-bener gue pakai sendiri. Udah sehabis ini gue pakai di tengah koleksi gue yang segambreng itu, karena gue suka. Karena gue emang enjoy sebagai brand lokal. Setiap kali ada, ini gue lagi pajang di depan di cafe, jadi setiap kali ada tamu yang nanyain rekomendasi, salah satunya ini masuk ke rekomendasi gue. Kenapa? Pertama, ini juga wanginya memang ngedupe parfum niche, yang ngedupnya tuh in a very good way menurut gue. Bisa lah bersaing lah dibandingin, maksudnya ya dengan brand-brand dupe yang ada di luaran kayak Larif, kayak Armaf gitu. Nah, ini bisa dibilang, wah ternyata Indonesia keren juga. Dan teksturnya tidak oily. Teksturnya ini not oily, walaupun di awal semprotan pertama itu berasa kalau a bit oily. Kita spray lagi, di sini udah ada dry down-nya. Kita spray lagi ya. Oke, gue spray 3 spray. Dan ini nggak ngeganggu at all. Walaupun suasana nuansa aroma yang keluar it's very fresh, karena yang di dupe itu juga sangat fresh. Terus actually not my style, karena gue bukan penikmat wangian yang fresh, tapi ini sering gue pakai pada saat gue di kantor ngerasa mumet atau gue pengen sesuatu yang berkesan segar, ya untuk menyegarkan aroma di sekeliling gue, aroma gue juga, bukan gue semprot ke ruangan doang. Ini openingnya citrusy. To be honest, openingnya very citrusy. Gue coba cek dulu kerepean gue. Openingnya jejerukan, ada bergamot and lemon, oke? Openingnya bergamot and lemon. Terus di middle-nya, di heart-nya, buat gue ini very clean floral, sangat wewangian bunga putih, white florals, dan sedikit sentuhan pink floral yang bersih. Jadi berkesan spring scent atau summer scent atau seger-segeran scent. Jadi ya, dan yang ngebuat gue sangat excited dan kenapa sering banget gue pakai ya karena tidak ada aroma yang mengganggu di hidung gue dari opening sampai dia terakhir, sampai dia dry down. Tidak ada yang membuat gue belenek, nggak ada yang bikin gue bilang nyegrak atau apa ya? This is not the best, maksudnya blending ever, karena memang ya I know bahan-bahan yang ada di lokal sangat terbatas dan sebagainya. Tapi ini termasuk yang wah keren loh gitu. Aroma sintetik yang biasanya ada di parfum-parfum lokal pada umumnya yang ingin menonjolkan nuansa freshy, yang ingin menonjolkan nuansa kadang juga yang berkesan ungu-ungu atau yang berkesan biru-biru, itu kadang dia kasih sesuatu, I don't know what it is, aromanya tuh bikin kayak blenek gitu. Nah ini nggak ada, yang kadang gue bilang it's sangat screechy, sangat mengganggu, ini nggak ada, di hidung gue nggak nyantol, nyaris, tapi kayak, ini ada nggak sih? Nggak ada, nyaris doang gitu, kayak ada ketebalan aroma tapi nggak sampai yang berasa kayak aroma parfum kaleng-kaleng gitu, no, not at all. Terus di base-nya dia pakai ada musk-nya dan ada woody notes-nya. Ya, tutupnya juga woody, so it is kind of woody. Dan kayak di judul bakalan gue mention juga sih. Ini mengingatkan sama apa? Serenity ini mengingatkan gue sama parfum yang namanya, ini gue punyanya botol tester. Mana ya dia? Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Maison Francis Kurkdjian
Aqua Universalis. Yes, ini adalah dupe dari MFK yang Universalis, Aqua Universalis. Ini gue dapet pre-love dari temen, dan ini udah tinggal seuprit. Dan ini kalau yang ini tutupnya lumayan kenceng, sementara gue punya yang masih lumayan agak banyak. Ini yang Aqua Universalis Forte tuh agak-agak ngeri tutupnya justru. Nih, tuh agak ngeri jatuh gitu ya. Nah, ini Serenity ini mirip dengan yang Aqua Universalis yang ini. Tapi yang ini lebih floral di hidung gue. Let's check again. Coba kita coba sekali lagi. Ya, yang ini jatuhnya lebih kayak clean floral, yang ini aroma jeruk-jeruknya lebih intens, lebih keluar, lebih berkesan, lebih freshy, dan lebih tebal justru. Kalau Aqua Universalis berasa lebih ringan, yang ini justru berasa lebih tebal. Ya, dan kayak clean dengan sentuhan sedikit white floral yang clean. Kalau ini mana sih gue semprotnya? Nah, yang ini kayak wangi bubungannya dibikin lebih tebal, dan wangi citrusinya di openingnya tuh jadi lebih ketara. Tapi pada saat gue spray ini, teman gue yang biasa pakai Aqua Universalis, buset, bisa ya gitu. Dan ini yang gue sukanya adalah dia nggak nyegrak aja gitu, nyaman aja gue pakainya. Yang bisa gue pakai, full wear, like, oke, gitu. Nggak ada yang nyangkut gitu, nggak ada. Ya cuman, ya pertama di spray, agak tadi masuk mulut gue pahit, udah gitu doang. Tapi nggak ada yang kayak, aduh pusing, no. It's fresh, it is freshy, terus desainnya juga oke. Menurut gue ini terinspirasi dengan indah. D2Lab, gue suka, me likey, gitu. Ini yang gue, terus, oh iya, kekurangannya, kalau di gue, buat gue ya, kekurangannya adalah di staying power ya. Di staying powernya ini kurang. Jadi kalau gue mau lebih stays ya gue semprotnya di pakaian gitu. Kalau di kulit ya paling sekitar, buat gue ini performance-nya kurang banget sih. Performance dan projectionnya tuh di awal projects gitu ya. Terus lumayan lingersnya tuh lama, yang tebel, awan tebalnya tuh lingersnya tuh ya saya kalau emang dia bisa awet di 2 jam maksimal di kulit gue gitu ya, 2 jam di kulit gue. Nah di 30 menit sampai 1 jam kurang itu dia mabul, dia wah wanginya nyentor, wanginya menyeruak kemana-mana. Tapi setelah itu ya turunnya lumayan, nih udah nggak kecium gitu. Wah mana nih? Tadi perasaan gue pakai ini gitu. Ini cepet turun wanginya. Tapi once again dengan tampilan kayak gini, 50 ml harganya gue lupa deh harganya berapa. Kayaknya 200-an. Somehow 200-an something. Tapi dengan tampilan kayak gini buat gue sih 200-an oke buat gue gitu. Terus dalam satu paket yang sama ini gue dapet juga yang kecil. Nih yang kecil ini gue dapet next resepnya yang buttercream ya, buttercream series ini enak. Maaf ya kalau rambut gue agak nggak jelas gitu bentuknya hari ini. Well anyway, ini gourmandnya enak buat gue. Gourmandnya tuh pas buat lo penikmat gourmand. Resepi dari D2Lab ini menarik menurut gue. Maksudnya blendingnya dia smooth, masuk ke hidung tuh dengan smooth, masuk ke hidungnya menyeruaknya dengan indah gitu, nggak yang mengganggu silau gimana, no. Padahal gue bukan penikmat freshy. Untuk yang Serenity dan untuk yang gourmand ini smooth, very smooth, vanilanya enak, aroma creamy-nya tuh enak, walaupun ini termasuk yang linear ya. Sorry, untuk yang buttercream, gue nggak bisa menemukan notes-nya di IG-nya D2Lab ya, but this is very nice, yang kayak ada nuansa creamy
kayak thick cream, terus habis itu ada sweet dari vanilla, milky, yang bener-bener kayak aroma buttercream. Jadi buat lo penikmat gourmand dan mencari aroma yang berkesan manis kayak cupcake, kayak cupcake dengan frostingnya gitu, yang ada buttercream yang bikin frostingnya tuh aromanya tuh enak. Yes, light enough, jadi agak ringan walaupun gourmand gitu. Jadi kayaknya masih dipakai untuk nggak perlu nunggu sampai yang suasana dingin banget gitu-gitu, enggak. Tapi memang cocoknya untuk dipakai dingin-dingin, dan cowok cewek yang mau pakai mungkin kalau buat di Indonesia lebih ke cewek karena sangat manis gourmand. Terus tapi kalau lo cowok yang suka wangi-wangian yang berkesan makanan yang kayak enak, delicious gitu ya, wanginya ya bakalan cocok dengan buttercream series ini. Di kulit gue justru yang buttercream series ini lebih awet, jauh lebih awet daripada yang Serenity. Tapi karena emang Serenity buat freshy, jadi ya gue sangat memaklumi. Terus kalau yang Serenity ini menurut gue masuk ke, ya termasuk yang unisex gitu ya, walaupun mungkin buat orang melihat judulnya, wah Serenity mungkin lebih ke cowok, no not at all, lebih ke cewek, not at all, karena si Aqua Universalisnya aja ini ya teman-teman gue yang cowok-cowok juga banyak yang pakai. Terus gue tadi juga pegang ada Aqua Universalis Forte. Nah ini nih kesannya tuh kayak versi Forte, tapi nuansa aroma yang keluar adalah Aqua Universalis. Kalau buat lo yang penikmat wangi yang biasa pakai MFK mungkin bisa ngerti. Jadi karena si Aqua Universalis ini sangat light linger, tuh weave-nya tuh tipis gitu ya, walaupun projectionnya ya lumayan gitu ya. Nah kalau yang ini, yang Aqua Universalis Forte itu dia ada aroma rumput-rumput, atau ada kayak aroma okmosnya, atau ada juga yang bilang agak pesing gitu ya kesannya. Buat gue sih enggak, karena mengingatkan gue sama kolon-kolon jadul. Nah kalau ini justru nuansa aromanya yang keluar itu mirip dengan Aqua Universalis, tapi lebih tebel nuansa aroma yang keluar sih. Dan kayak ya fresh, it's very fresh, it's very kayak wanginya sedikit berkesan soapy, walaupun bukan soapy yang kayak apa ya, yang kayak sabun-sabun mewah gitu, enggak. Tapi kayak berkesan clean aja, clean, terus ada white floralsnya, ini enak banget sih. Gue nggak tahu lagi, ini termasuk salah satu favorit gue untuk di pasar lokal. Makasih ya buat yang udah ngeracunin gue di D2Lab, ternyata emang oke. Kalau boleh dinilai apa kekurangannya, so far buat gue ya cuman staying powernya aja, which is di niche aja banyak banget yang performance-nya nggak oke. Jadi nggak masalah buat gue gitu, apalagi kalau di pasar lokal dengan harga kayak sekitar 230-an atau 200-an, pokoknya masih 200-an. So it's very good. Terus kalau overall gue nilai, termasuk si buttercupnya ya, is it satu-satu deh. Kalau si Serenity-nya ini overall gue nilai di 7,2 deh. 7,2. 0,3-nya mungkin buat originalitasnya aja deh. Karena overall gila sih, gue udah impress. Oke. Ini tatakannya dia kasih busa gitu ya. Ini tatakannya pakai busa yang empuk, jadi kalaupun dikirim lebih aman. Terus dengan detail-detailnya gitu ya. Buat nilai emak-emak pelit kayak gue, ngasihnya itu 7,3 deh, 7,3. Ya pokoknya segitu. Kisaran segitu, 7,2, 7,3. Ya, 7,3 deh final. Ya, 7,3. Sementara untuk yang buttercupnya di gue 7,2. 7,2 deh. Yang ini 7,2, yang ini 7,3 somehow. Karena ini lebih impresif buat gue sebagai freshie, membuat gue seneng, itu sesuatu banget sebenarnya. Freshie yang gue suka, dan ya oke gitu, daripada beli segini ya kan. Terus sementara yang buttercupnya buat gue ya gue pengen ada sentuhan yang berbeda, tapi I don't know why. Ya kurang lebih nilainya yang ini 7,2 karena ini lebih impresif aja buat gue gitu.
So, itu dia D2Lab. Thank you so much buat pihak D2Lab yang sudah mengirimkan produknya yang sudah keren buat gue. Walaupun gue tidak bisa kasih nilai A. Ya, you know, karena aku pelit. Ya, maaf ya. Tapi ini udah keren sih. Tinggal pengen yang, apa ya, lebih berasa originality-nya lagi. Terus kayak, I know semua parfum akan terinspirasi dari tempat lain. I know. Bahkan di niche pun banyak yang mirip-mirip. I know. Tapi gue somehow berharap aja kreasi anak bangsa tuh sesuatu yang, wah ini nih gue belum pernah sniff nih. Wah ini keren nih. Gitu. Ini blendingnya buat gue, blendingnya udah cucomeong buat gue. I think that's all. Gue akan ngegrundel, gue akan ngebacot terus kalau nggak kelar-kelar. Oke. Thank you so much for watching. Thank you so much buat pihak brand yang sudah mengirimkan. Semoga tidak kecewa dengan penilaian gue. Kalau ada salah-salah ya udahlah, kesalahan asalnya dari gue. Well anyway, have a nice day, have a nice weekend. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.